Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil. Bab pertama yaitu bagian B, letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia part 2. Jadi sebelum ke part 2 lihat part pertama ya di channel Pak Eris. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini, pertama dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia dan dampaknya. Yang kedua, dapat menjelaskan letak dan luas geografis Indonesia serta dampaknya. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan letak geologis Indonesia dan dampaknya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Indonesia 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Perhatikan peta berikut di mana posisi atau daerah 95 derajat bujur timur ini ya. 95 derajat bujur timur ini ada di Pulau Bereh, Provinsi Aceh. Dan 141 derajat bujur timur ada di Merauke ini ya, di Merauke, Papua. Kemudian 6 derajat lintang utara ada di Pulau Bereh, Provinsi Aceh, sama di sini ya. Dan 11 derajat lintang selatan ya, seharusnya ini ada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Lalu apa dampaknya? Dampak dari garis bujur timur antara 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama WIB, waktu Indonesia Barat. Kedua WITA, waktu Indonesia Tengah. Dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaannya, perhatikan, jika di WIB jam 1, maka di WITA jam 2. Dan di WIT yaitu di timur jam 3, berarti selisih 1 jam 1 jam. Wilayahnya adalah ini WIB Sumatera ya. Jadi seluruh Sumatera seperti Aceh, Palembang, Lampung gitu ya. Dan seluruh Pulau Jawa dan Madura dari DKI Jakarta sampai Jawa Timur. Kemudian ini sebagian Kalimantan Barat, Pontianak dan Kalimantan Tengah. Kemudian yang termasuk ke zona WITA Tengah itu adalah dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta seluruh pulau Sulawesi. Dan terakhir, waktu Indonesia Timur adalah dari Maluku sampai ke Papua. Lalu, apa dampak dari garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan? Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis, memiliki ciri sebagai berikut: curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang tinggi. Jadi kalian harus bisa membedakan mana dampak garis bujur, ini ya ada 3 zona waktu, dan dampak garis lintang, yaitu lebih kepada iklim ini. Terutama dalam waktu, kalian hati-hati. Kalau dari WIB ke WITA ke WIT ini ditambah ya. Jadi kalau semisal Pak Eris dari Surabaya ya pingin ke Makassar di sini nih ya, Sulawesi Selatan, itu kan WITA berangkat jam 1, lalu perjalanan pesawat itu 1 jam. Nah berarti jam 1 ditambah 1 jam berarti kan jam 2. Lalu selisihnya beda berapa? Selisih beda 1 jam, berarti tambahkan 1 jam. Berarti Pak Eris nyampe di Makassar adalah jam 3 WITA. Jadi hati-hati ya. Kalau seandainya dari timur ke WITA ke WIB dikurangi jamnya. Kalau Pak Eris berangkat dari Papua misalkan jam 3 ya, Nah,
mau kemana? Ke Surabaya, ya. Ini WIB. Berangkat jam 3, kemudian perjalanan 2 jam. Berarti jam 3 tambah 2 jam berarti berapa? Jam 5 ya. Selisihnya jam berapa? Selisihnya beda 2 jam. Kemudian 5 dikurangi 2 adalah jam 3. Jadi nanti Pak Haris nyampe di Surabaya jam 3 sore ya. Jadi hati-hati untuk masalah menghitung waktu. Berikutnya, letak dan luas Indonesia. Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi. Indonesia, kenyataan di buminya terdapat 2 samudera dan 2 benua, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan benuanya, benua Asia dan benua Australia. Lalu bagaimana batas wilayah Indonesia? Di bagian utara di sini adalah Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Lalu batas selatannya adalah ini selatan, yaitu Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas bagian barat adalah Samudra Hindia saja. Terakhir, batas bagian timur adalah Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa dampak positifnya? Secara ekonomi menjadi jalur perdagangan internasional. Jadi kita berkembang dengan baik ya. Yang kedua, dampak positif sosial dan budayanya adalah adanya interaksi dengan negara lain sehingga kita menjadi beraneka ragam ya. Dampak negatif secara ekonomi adalah pencurian ikan dan penyelundupan barang tanpa pajak. Yang kedua, dampak negatifnya adalah sosial dan budaya. Kita mengenal narkoba, kesopanan mulai luntur karena ada beberapa budaya yang berbeda dengan Indonesia ya. Lalu bagaimana luas Indonesia? Totalnya adalah 5.193.250 km persegi, di mana luas daratannya 1.919.440 km persegi dan luas lautannya 3.273.810 km persegi. Jadi Indonesia ini 2/3-nya adalah lautan atau perairan ya. Seharusnya Indonesia tepat berkembang menjadi negara maritim yang kuat ya. Berikutnya, terakhir yang ketiga, letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah letak satu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Susunan batuan tersebut Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, Samudra Pasifik, dan benua Australia. Perhatikan peta berikut. Lempeng Eurasia, Eropa, Asia, kemudian yang kedua lempeng Samudra Pasifik, dan terakhir lempeng benua Australia. Nah, garis merah ini adalah simbol dari gunung api yang aktif di Indonesia. Bahkan Indonesia terbanyak di dunia, maka disebut Ring of Fires. Ya, ada di cincin lingkaran api ini Indonesia ini. Sehingga apa dampaknya? Secara positif, banyak tambang minyak dan gas. Kedua, banyak tambang batuan mineral, emas, perak, nikel, timah, dan lain sebagainya. Ketiga, tanah yang subur. 4, timbul kreativitas membuat rumah tahan gempa. Yang kelima, kaya flora dan fauna. Negatifnya adalah rawan gempa atau bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, longsor, tsunami, dan sebagainya, sehingga merusak harta benda dan korban jiwa. Oleh karena itu, tiap tahun kita mendengar berita banyak bencana alam ya. Karena ini tadi dampak dari lempeng Eurasia, Pasifik, dan Australia. Oleh karena itulah kenapa ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan. Karena ini yang paling aman, tidak dilewati 3 lempeng tersebut. Ya, dari Sumatera ini ya. Jadi kalau ada gesekan 3 lempeng ini yang kena Sumatera. Terus Jawa,
terus Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Nah, yang aman Kalimantan. Ya, tapi Kalimantan tidak aman karena apa? Bencananya asap ya, kebakaran hutan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.